Kalau mungkin rekan-rekan yang mungkin lagi sibuk juga tidak apa-apa, karena ini sifatnya sharing. Dan apa yang akan saya sharing itu sebenarnya tentang apa namanya, tentang pengalaman juga ya, bahwa saya juga ini sekarang ini masih di divisi marketing dengan bidangnya sales. Saya dulu pernah bekerja mencoba di bidang otomotif ya, otomotif grupnya Astra, karena dulu saya dengar di situ banyak training. Jadi saya memang mengejar trainingnya. Saya melamarnya di Astra Gravia zaman dulu ya. Masuknya malah di Astra Otomotif. Dan memang saya juga termasuk menyenangi bidang otomotif selain mungkin di perikanan. Ada satu hal yang menurut saya eh, sangat sangat kena ya untuk dipakai di dunia penjualan. Dan itu mungkin untuk rekan-rekan di sales ikan yang pernah dulu kalau di awal-awal periode awal dulu Bu ini hampir semuanya training itu ke Pak Artadi dan ke Cirata ke tempat saya. Jadi saya suka dongeng. Kenapa saya dongeng? Karena saya anggap itu manfaat ya, manfaat. Jadi sebenarnya ini saya buka ya. Nah, sebentar. Nah, ini saya kasih judulnya itu jual cepat butuh uang. Sorry. Ini nggak sering presentasi jadi gini Bu ini. Jadi saya kasih judul ini karena apa? Kalau kita bisa berhasil menjual, tentunya akan menghemat waktu juga, dan dimanapun orang jualan itu ya butuh uang. Kira-kira gitu logikanya ya. Sebenarnya yang saya angkat kalau dalam yang saya maksud dengan training saya yang sebelumnya dan saya sharing ke teman-teman yang dulu mungkin masih ingat, ya kan itu kalau di pelajaran salesmanship-nya namanya selling point. Selling point itu apa ya? Selling point itu sebenarnya kalau pengertian dasarnya kurang lebih seperti ini saya reka-reka sendiri, itu bisa disebut sebagai daya jual atau daya tarik dari produk atau kekuatan produk, atau bisa juga diartikan dengan beberapa hal yang setara ya, seidentik dengan ini. Ini Bapak sekalian dan Ibu, ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu teknis, jadi juga tidak ada data. Ini juga pelajaran subjektif juga mungkin nanti. Jadi di sini seperti saya sebutkan tadi, kekuatan produk atau mungkin daya jual tadi juga bisa berarti berbeda-beda. Tapi judul induknya adalah selling point kalau di salesmanship-nya, atau juga disebut lagi nanti pengembangannya adalah unique selling point. Itu sebenarnya saya sampaikan. Apakah ini materi yang berat? Enggak, ringan, dan kita tiap hari menemukan ini. Menemukan ini contohnya di mana? Di semua produk yang kita kita beli kalau kita sebagai pembeli ya, atau mungkin kalau sebagai penjual yang apapun yang kita jual, bahwa kita sehari-hari itu pun juga terlibat dengan yang namanya selling point. Selling point. Jadi nanti bagaimana tentang jual selling point itu adalah saya sebut sebagai daya tarik tadi. Contohnya Bapak mau ke Alfa, ini saya nggak masuk ke tabel-tabel dulu, ke materi dulu. Alfa itu kalau dia jual produk dengan Indomaret misalnya, sambil contoh aja nih juga spontan, itu mungkin produknya hampir sama ya. Ada odol, ada deterjen, ada es krim, ada minyak goreng, ada ciki, ada kopi instan dan lain-lain sama. Cuman saat tertentu mungkin dia sedang punya supplier minyak goreng yang bagus misalnya, atau sedang punya produk semacam gulaku misalnya ya, yang sedang bagus, itu maka dipasanglah dia sebagai iklan, ya kan? Iklan di luar. Hari ini harga gula yang misalnya yang lain 15 dia pasang 12,5. Yang lain tadi minyak goreng misalnya lagi 25 dia pasang 20. Apakah dia hanya jual minyak goreng dan gulaku? Tidak. Hal itulah yang dibilang poin dari selling tadi, untuk menarik pembeli masuk ke tokonya. Ya. Besok Indomaret akan melawan lagi. Tadi kalau misalnya Alfa misalnya, Indomaret punya sabun deterjen yang murah, punya katakanlah minuman segar semacam ya mungkin kopi atau Nescafe atau apa, itu lagi murah, itulah dipajang sama dia mungkin dengan brosur atau dengan iklan atau dengan sekarang Instagram ya. Itulah selling point yang dia punya saat itu untuk menarik orang supaya tidak ke Alfa, ke sana, ke mana, ke sebaik Indomaret. Dari dua produk tadi
itu diharapkan kan orang datang juga belanjanya pasti macam-macam. Ya, itu contoh juga yang kedua. Atau ketiga, kalau kita bicara lagi orang jual mobil. Orang jual mobil, ada jual mobil pickup, ada jual mobil sedan, ada jual bis, atau bahkan ada jual mungkin truk apa namanya tronton itu ya. Itu kalau dibilang seorang yang menjual mobil truk, tentunya dia tidak akan banyak menawarkan mengenai rem ABS-nya atau AC-nya atau mungkin sunroof, ya kan? Itu nggak perlu, tapi dia akan mengatakan pertama tentang daya muatnya, ya kan? Kemudian adalah ukuran sasis misalnya panjangnya. Itulah selling point. Kemudian masuk lagi saat orang itu sales itu pindah menjual mobil sedan, dia jangan ngomong mobil ini bisa membawa pasir Pak, ya jangan gitu kan, karena itu bukan selling point-nya. Selling point-nya adalah di mana? Selling point-nya adalah di kenyamanan, di fiturnya, di sunroof-nya, rem ABS-nya dan semuanya. Itulah menjadi selling point dari berapa macam produk. Ya, ini saya ceritakan tadi bagaimana selling point itu bekerja. Contohnya seperti ini, bisa dilihat semuanya mungkin ya. Ini saya baru kutip tadi mungkin setengah jam yang lalu. Ini ada sebuah toko misalnya, yang mempromosikan kipas mereknya apa itu? Miyako ya, Miyako. Nah, contohnya aja kipas Miyako misalnya. Saya hampir jamin di toko ini tidak hanya menjual merek Miyako, Bapak Ibu. Ya, tapi kenapa dimunculkan Miyakonya di hari itu di brosur yang itu? Karena dia ingin menarik pembeli supaya masuk ke situ. Adapun nanti di dalam pilih Cosmos, pilih merek apa namanya Sky atau yang lain-lain ya, itu akan terjadi di situ nanti. Ya, ini saya baru bicara tadi saya menunjukkan contoh Alfamart, ada contoh jual mobil yang bermacam-macam tadi, ada Indomaret, ada toko elektronik. Ya, itu mungkin Bapak bisa menangkap dulu ya bahwa inilah yang buat menarik orang masuk dulu ke toko. Ini kedua, lebih dalam lagi nanti itu ada lagi di produknya. Misalnya kita tadi bilang supaya orang datang itu melihat ke toko bahwa di situ ada beberapa merek kipas angin, tapi yang dipajang hanya merek Miyako karena sedang dia punya harga bagus Miyakonya. Dipakai dulu buat senjata penarik atau dipakai sebagai selling point. Ya. Nanti kalau kita memperdalam lagi di dalamnya, bagaimana Miyako dengan misalnya Cosmos bersaing, mereka juga akan main dengan cara masing-masing. Misalnya Miyako dengan ini jual dengan kipas yang ada bisa digantung di dinding, ya kan, dengan tarikan tali yang lembut misalnya. Ya, itu selling point-nya di situ. Tapi yang satu lagi, mungkin si Cosmos menawarkan dengan remote misalnya. Dengan remote ya. Nah, saat si Cosmos pakai remote, tentu harganya lebih mahal. Ya. Nah, bagaimana orang menggunakan selling point tadi? Seorang penjualnya atau tokonya tidak boleh banyak menonjolkan tentang harga di situ. Tonjolkan aja mengenai ini bisa pakai remote. Bapak pasang agak tinggi di dinding rumah pun nggak perlu pakai manjat kursi ya, untuk bisa menyalakan atau mematikan kipas dan seterusnya, termasuk bagaimana dengan kita mungkin di sini tentunya kita satu perusahaan kita menjual pakan ya, untuk pakan ikan contohnya beberapa item tertentu memang kami mempunyai harga lebih tinggi ya kan, tapi apakah kami nggak bisa jual? Bisa. Karena apa? Karena kami juga harus mencari selling point-nya di mana. Ya kan, kita punya kompetitor yang bisa memberikan utang sampai 6 bulan. 2 bulan, 2 bulan, 60 hari maksud saya. Nah, kita akan menjual di 30 hari umpamanya. Kalau kita menjadi sales yang 30 hari, jangan kita masuk ke pembicaraan yang tempo jual. Karena itu bukan selling point kita, Bapak Ibu. Saat kita menjual produk yang kita tawarkan poin yang lain. Misalnya apa? Kualitas saya, Pak. Harga produksi Bapak akan turun, misalnya. Tapi saat saya misalnya bekerja di perusahaan tadi, ternyata saya harus pindah ke perusahaan yang tadi, yang 60 hari. Saya juga akan mencari selling point-nya itu apa? Tempo yang panjang. Saya harus ngomong sama petani, Pak, saya pinjamin dulu biar Bapak santai. Ini bayar aja 2 bulan ke depan. Ya. Jadi produk yang satu istilahnya satu kelompok itu selling point-nya bisa berbeda-beda dan tentunya kita harus menyikapi dengan cara yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita tahu seperti ini contoh yang saya bicarakan juga tadi, pembeli itu bingung ya. Bingung itu apa? Kayak tadi misalnya mau beli rumah, misalnya kita cerita properti. Ini saya isi dengan banyak cerita ya, karena emang ini sharing seperti itu. Kita ngomong properti sekarang. Di mana sih? Idealnya adalah aksesnya gampang,
ruangannya bagus, ya kan, mungkin PBB-nya juga nggak tinggi, kalau misalnya bagus itu harganya murah, kemudian dapat hadiah gitu kan, terus pengurusan kreditnya kalau kita pakai KPR gampang, kan yang kita cari kan itu, ya. Tapi apakah kondisi ideal itu ada pada satu produk atau unit? Jarang biasanya. Jadi nanti ada rumah yang subsidi, ya tentunya tempatnya agak jauh, jalannya agak kecil, ya kan, ukuran tanah juga agak kecil, kualitas bangunnya juga sederhana. Tapi ada lagi rumah mungkin kelasnya yang mungkin di apa ya, kalau kita bilang mungkin Pondok Indah mungkin ya, ada kolam renang dengan luas dan apa, yaitu tentunya juga sama, dia juga punya kelebihan. Terus kita sekarang punya pertanyaan, yang laku yang mana gitu kan? Ini karena judul saya adalah menjual ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Yang laku yang mana? Semuanya laku, ya kan? Tapi kalau kita tidak pandai mengambil selling point, artinya gini, selling point rumah subsidi itu adalah tentunya dengan ya subsidinya yang murahnya itu. Di situ kita terbawa dengan pertanyaan pembeli yang mengatakan, Pak, itu bagaimana akses jalannya, bagaimana letaknya dari pusat kota, ya kan? Ya kita akan kalah di situ. Karena tentunya rumahnya tidak begitu menarik kalau seperti yang subsidi yang dan seterusnya itu. Tapi saat kita menjual rumah yang di Pondok Indah, ya kan, jangan pernah cerita harga lagi, malah bisa jadi pembeli itu kalau dibilang harganya murah malah gengsi dia. Itu kan kita bilang dengan fasilitas kolam renangnya, bagaimana menghidupkan dan mematikan lampu itu dengan wifi, kalau kita keluar kota bisa hidup semua, ya kan, kemudian CCTV-nya, pengamanan dari sana dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih sampai dengan sini ya, mudah-mudahan segini paham. Ini nanti Pak, kenapa saya sampaikan pada sharing ini adalah nanti di ujungnya mungkin mudah-mudahan bisa menjadi tip ya, tip untuk menjual. Kenapa tip menjual? Apakah profesi Bapak Ibu adalah penjual? Bukan. Tapi kita tuh sangat memungkinkan untuk menjadi penjual. Mungkin Bapak Ibu punya aset yang tidak terpakai, tidak produktif, ya kan? Dijual gitu kan. Kalau menjual tadi, ya tadi kita gunakan selling point. Apa sih kelebihan dari punya kita tuh apa? Ya kan? Jadi jangan terus merasa kita pernah merasa lebih rendah karena bukan. Karena menjual itu sebenarnya kita tuh malah, nih saya ketik ya, menjual itu adalah kita hanya menukar barang sebenarnya. Ini belok sedikit dari tadi, tapi ini masih berkaitan dengan penjualan. Kita menjual itu adalah menukar barang. Dalam hal menukar barang, apalagi kalau barang itu yang disebut biasanya kalau kita di sekolahan, di kursus-kursus atau training itu B2B ya, kita itu sebenarnya memberikan solusi, ya kan? Solusi misalnya gini, Bapak menjual pakan atau Bapak menjual motor, ya kan? Motor itu barangnya bagus, barangnya harganya juga biasa standar lah. Itu Bapak sebenarnya menjual ke dia itu jangan merasa rendah, karena Bapak itu memberikan solusi kepada dia supaya tidak keluar ongkos angkutan yang lebih mahal. Jadi nggak perlu naik Grab, nggak perlu naik Busway gitu kan. Jadi bisa berangkat kemanapun dengan menjual sepeda motor atau mobil yang Bapak jual. Jadi Bapak itu harus punya idealisme bahwa saya itu memecahkan solusinya calon pembeli. Ya. Kemudian ini menghemat waktu. Maksudnya menghemat waktu itu apa? Kita menjual barang, menawarkan produk, memberikan keterangan seperti tadi, Pak, pakan ikan, misalnya kita mau makan ikan, ini akan berikan HPP yang rendah. Tentunya Bapak akan punya punya keuntungan yang lebih tinggi, ya. Jadi dengan memberikan edukasi seperti itu kita sebenarnya menghemat waktu dari pembeli, nggak perlu belajar sendiri, nggak perlu trial and error ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita kerjakan itu memberikan keuntungan buat para pembeli. Dengan tujuan akhirnya tentunya adalah deal ya, jual beli. Maaf ini kalau mungkin penyampaian saya juga agak loncat-loncat karena bikinnya juga loncat-loncat, satu slide di Cianjur, satu slide di Jakarta. Nah, selling point yang tadi saya bilang, ini ada saya tuliskan di sini, loncat tadi benar. Bagaimana kita mengaplikasikan yang saya maksud dengan selling point tadi, ya kan? Apa sih gunanya gitu kan Pak? Itu gunanya untuk menurut saya, karena tadi saya bilang sharing dari pengalaman saya sendiri, ini untuk menjual apapun. Kebetulan saya pernah jual tadi, jual kawat las saya pernah, jual pelumas saya pernah, jual pakan udang pernah, jual tanah juga pernah gitu kan. Dan sekarang ini jual pakan ikan mungkin gitu. Nah, semua tentang selling point itu kalau kita gunakan Pak, itu akan lebih meningkatkan daya saing. Paling enggak kita bisa lebih lihai lah menjual dibanding orang yang tidak bisa mencari apa yang ada dalam produk yang akan dijual, selling point. Jadi ini bisa dipakai untuk jual pakan, tentunya bisa. Ya tadi misalnya teman-teman saya di ikan pasti akan mengatakan bahwa produk
pakan sinta kita stabil, ya kan? Tidak langsung kualitas yang sangat tinggi, bahkan juga tidak yang turun, jadi stabil. Kemudian kita menjual bahan baku apapun. Kita juga bisa, misalnya bahan baku itu kita bilang, saya akan antar, atau satu lagi misalnya, barang ini boleh ditukar kalau ada gangguan. Itu juga suatu selling point, dibanding orang yang menjual bahan baku hanya mengatakan, saya punya bahan 1.000 ton, ya kan? Nah, datar aja kan. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan, termasuk Anda akan menjual tadi aset rumah, Anda menjual kendaraan, ya. Nanti di belakang juga akan saya singgung sedikit bagaimana cara memainkan apa yang tadi disebut sebagai selling point tadi. Kalau di teori ini saya ngutip ya, saya ngutip dari dari luar lah. Jadi Bapak lihat di lingkaran ini, karena kita meetingnya jarak jauh, nggak pakai pointer. Di lingkaran atas itu adalah apa yang diinginkan pelanggan, ya kan? Di bagian kanan bawah itu adalah apa yang kita miliki. Contohnya kita ngomong sekarang dunia kita adalah jual pakan ikan, pakan unggas. Ya, di bawah ini kita punya spek kanan bawah. Yang diinginkan pelanggan adalah di atas, gitu kan? Nah, yang dimiliki oleh brand lain itu sebelah kiri. Kalau ternyata lingkaran atas itu ketemunya hanya dengan yang di kiri, ya kan? Misalnya kayak tadi, dia minta tempo 90 hari. Kita nggak punya, berarti dia akan masuk di apa namanya itu irisan yang antara keinginan dari pelanggan dan apa yang dimiliki oleh kompetitor kita. Dengan arti kita nggak laku. Tapi saat apa yang diinginkan oleh pelanggan itu ada di kita, ya, nah itu terjadilah suatu yang namanya proses jual beli ya, atau selling. Ya, itu yang terjadi di situ. Kalau dalam gambar yang singkat seperti ini. Agak saya kebut sedikit biar nanti diskusinya bisa lebih panjang. Nah, kemudian untuk melengkapi bagaimana tip menjual tadi, ya supaya kita bisa jual cepat. Kalau kita jual cepat itu butuh uang tadi. Itu juga kita lihat lagi nanti. Itu ada berapa karakter dari pembeli. Bukan karakter ya, tipe ya. Tipe pembeli itu mau jual Bapak, mau jual pakan atau jual apapun tadi sebenarnya saya sebutkan tadi. Itu pasti ada 3. Ya kan? Dijual lagi misalnya. Berarti ini pedagang. Ada yang dipakai orang lain. Ibaratnya saya dititipin oleh orang anak saya atau mungkin oleh istri atau siapa. Ada lagi pembeli yang dipakai sendiri. Dipakai sendiri. Bagaimana cara menyikapi dari tipe ini, ya, tipe pembeli versus selling point-nya. Saat Bapak menjual barang untuk dijual lagi, sudah pasti Bapak harus mengatakan bahwa Pak, Bapak beli produk saya, Bapak mau jual lagi, Bapak punya keuntungan yang bagus. Ini garis besar dulu nih, saya sampaikan. Ya, nah beda lagi dengan poin 2. Saat pembeli itu membeli sesuatu barang untuk dipakai orang lain. Mau kita ngomong jual motor misalnya, itu kita nanya, yang beli siapa Pak? Yang pakai. Oh, anak saya ini yang baru lulus SMA mau kuliah. Laki perempuan. Kita tawarkan misalnya motornya yang motor metik, gitu kan. Kalau mau dipakai orang lain, oh anak saya ini yang udah lulus SMA, laki-laki. Wah, boleh lihat fotonya Pak? Boleh, orangnya gondrong, pakai anting gitu kan. Tawarinlah motor sport, gitu kan. Spesifikasi yang kita tawarkan ke dia, bukan keuntungan, kan ini dipakai. Poin ketiga, orang beli untuk dipakai sendiri, juga kita nggak perlu ngomong keuntungan, ya dipakai sendiri. Nggak perlu lagi menanyakan siapa yang pakai, kita pakai sendiri. Yang kita angkat adalah bahwa ini memuaskan pembeli itu sendiri dari speknya. Ini berlaku semua Pak ya, general, jadi pakan, jadi apa, tadi jual elektronik, jual apa. Ya, selling point itu kalau saya amati ini saya cerita, hanya mungkin saat ini yang saya temui itu hanya 2 yang tidak perlu dan tidak bisa digunakan, yaitu untuk produk yang kita beli berupa satu mungkin LPG, 2 listrik ya. Udah nggak ada tawaran Pak. Kalau BBM masih bisa kita pindah dari Shell bisa ke Pertamina, bisa ke British Petroleum, BP. Ya. Jadi ini Pak, tipe pembeli kita juga bisa melihat nanti kita akan mencari selling point-nya. Bapak mau jual rumah misalnya. Oh buat hadiah ulang tahun anaknya yang baru ulang tahun katakanlah ke berapa. Ya tentunya kita tebak yang pakai itu siapa. Oh anaknya. Berarti kalau anaknya mungkin nggak perlu rumah yang terlalu gede atau apa. Kalau masih muda, masih itu kan apa. Rumah yang besar itu juga perawatannya mahal. Ya kan. Atau mungkin dia saya mau beli mobil buat istri saya gitu kan. Hadiah ulang tahun. Ya. Bapak jangan pernah menawarkan mobil pickup Pak. Mobil pasir. Ya. Karena nanti Bapak akan ditabok. Ya, tawarkanlah sedan-sedan kecil
dan otomatis tentunya. Kalau ini orang buat apa ini spesifikasi berarti mainnya gitu ya Pak ya. Kalau Pak misalnya ngomong ada pendatang jadi sales mobil, saya mau pakai sendiri. Wah Bapak hobinya apa Pak? Saya senang touring. Nah kasihlah mobil macam misalnya Fortuner, Pajero gitu kan. Ya seperti itu. Ini nih tipe pembeli dengan sharing point-nya yang ada. Nah, saya masuk ke, mohon maaf kalau dibilang agak sombong, saya masuk sebagai, ini saya sebut sebagai tip ya. Tip. Saat nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan menjual, mau menjual apapun ya, menjual apapun, itu ada 3 langkah. Kalau kita mau santai standar-standar aja, tentunya ya kita menjualnya dengan gaya umum aja. Kita tidak perlu mencari apapun, tidak mencari celah. Seperti pedagang cabai di pasar Kebayoran Lama itu ya Pak ya. Itu ya duduk aja berjejer, ya kan. Tapi untuk orang yang lebih maju sedikit untuk berpikir mengejar kecepatan jual karena butuh uang tadi, dia akan mulai mencari unggulan. Unggulannya apa? Oh, Pak, cabai saya itu lebih pedas daripada yang lain misalnya unggulannya. Ternyata warung sebelah ngomong juga cabai saya juga pedas gitu kan. Kalau mau icipin aja nih gratis gitu kan. Nah, misalnya itu akan sama lagi ketemu lagi. Kalau kita dengan cara gini, aduh masih kalah bersaing lagi. Kita cari lagi cara yang namanya unik, yang paling ke atas. Ya, ini yang namanya unique selling point. Misalnya yang unik itu apa? Cabai saya sudah saya packing dengan vakum. Bapak bisa taruh di kulkas tahan 6 bulan misalnya. Nah, yang lain mungkin bisa mulai kalah. Ya kan? Saat nanti tetangga menjual produknya disamain juga, artinya itu hanya menjadi unggulan. Kita cari lagi yang namanya unik, ya kan? Namanya juga unik ya, Pak ya. Unik itu kan berarti lain dari yang lain. Nah, ini sebagai tip ya. Karena apa? Tip itu juga tadi berhubungan juga dengan ini komponennya. Jadi tadi kita ngomong tadi, kalau saya contoh tadi cabai tadi, ya tentunya ada kualitas, ada harga. Nah ini ada satu lagi hubungan juga berpengaruh pada jual beli. Nah kayak kita ngomong jual cabai tadi, kita misalnya pengen unggul, ya kita cari di kualitasnya kita tonjolkan. Kualitasnya adalah apa? Produk ini awet. Ya kan salah satunya misalnya harga bersaing atau lebih murah syukur-syukur gitu kan. Hubungan tadi kalau kita misalnya jual rumah jual itu atau produk seperti yang bisnis to bisnis misalnya pakan ikan, bahan baku atau mungkin kendaraan untuk operasional tentunya membutuhkan hubungan. Nah, ini kita bisa tonjolkan di sini juga hubungan baik ya. Artinya hubungan baik itu kita punya langganan seperti saya dulu di ASA diajarin untuk jual mobil itu kita catat datanya itu sebagai ulang tahunnya kita kirimin. Zaman dulu tidak ada WA ya Pak, tidak ada ini. Kita kirimin kartu pos, ya kan. Kemudian kalau perlu kita ke sana kita telepon, kita kunjungan. Bagaimana ada keluhan apa dengan apa penanganan produk yang kemarin dan seterusnya itu adalah membentuk hubungan karena nanti itu juga akan mensupport dari kemampuan untuk kita menjual. Jadi ada kualitas, ada harga, ada hubungan. Kemudian yang lain, nah ini tadi saya bilang bagian terakhir ini adalah bagian tip. Saya misalnya mencoba ngasih contoh ya Pak ya. Ngasih contoh. Ini hanya sharing. Misalnya kita mau jual kendaraan. Yang paling mudah kan kendaraan Pak. Kalau kita ngomong umum, mau pasang iklan, mau cerita, cuma bilang gini, saya punya Avanza, surat-suratnya ada, eksteriornya mulus, interior mulus, pajaknya apa namanya, ya jalan biasa, kilometer pemakaiannya standar juga, gitu kan. Itu umum kondisinya. Tapi kalau kita punya yang lebih bagus, bahwa pajaknya itu mungkin baru dibayar 5 tahun hanya minggu yang lalu, eksteriornya baru Anda poles dengan misalnya nano coating misalnya, kilometer pemakaiannya juga mungkin irit, ini mulai Anda unggulkan Pak, ya kan? Ini saya punya keunggulan di sini, gitu kan? Begitu Anda masih punya saingan lagi, oh yang lain juga mulus-mulus bodinya ya, ini bodi mobil ya Pak ya, bukan bodi yang lain. Pajaknya juga udah dibayar, sama-sama panjang masih gitu kan. Ternyata kita menang di kilometer pemakaian. Saat kita menemui calon pembeli, kita uniknya di kilometer pemakaian tadi ini yang kita ajak diskusi. Misalnya kita ngecapnya, Pak, kalau kendaraan itu Pak semua komponen logamnya itu diukur dari pemakaian. Karena pemakaian itu menunjukkan bagaimana lelah tidaknya kendaraan itu dipakai, seberapa jauh perjalanannya, mungkin risiko shock breaker-nya seperti apa, kampas remnya seperti apa, joknya jok mungkin kempos kalau orangnya gemuk gitu kan. Atau mungkin gagang remnya udah mulai kena keringat dan seterusnya. Ya, dengan kilometer yang rendah itu barang hampir dipastikan masih bagus. Nah, unik yang ini yang kita tonjolkan Pak. Kita tidak lagi menawarkan dengan cara misalnya cerita surat atau apa, karena itu sudah umum.
sudah umum gitu kan. Nah ini misalnya kita ambil contoh yang saya bilang tadi, katakanlah kita ingin menjual kendaraan kita, ya ini apa nggak tahu nanti bisa dinyanyikan karena apa hanya sebagai tip yang terakhir ya. Jadi nanti untuk produk yang lain pun saya rasa bisa diinikan sama atau bisa kita diskusikan ya. Jadi slide saya hanya itu tadi yang saya sampaikan. Intinya bahwa di dalam kondisi yang kesimpulan saya tadi bahwa dalam selling point tadi itu jangan merasa bahwa itu satu hal yang aneh atau yang jauh dari kita, enggak. Tiap hari kita kena kayak tadi itu kan, kita ke Indomaret, kita ke Alfa. Anda naik Grab kadang-kadang juga gitu kan. Oh kemarin waktu zamannya COVID, saya pilih Grab bukan Gojek karena apa? Mobilnya Grab itu pakai penutup, ya kan. Nah itu juga sebenarnya mungkin tanpa disadari atau disadari dia menggunakan selling point, Pak. Main di sini dia. Dia bikin yang unik. Mobil Gokar tidak pakai penutup plastik, mobil Grab ya pasanginlah desain gampang kok, pakai pipa kecil aluminium atau mungkin pakai paralon, ditempel di apa plafon mobil atau di bawah dikasih plastik, ya kan. Nah, pindah kita pembeli. Nah itu kita sebenarnya tiap hari itu dikelilingi oleh itu. Hanya tadi yang saya sampaikan ini, kenapa ini disebut sebagai sharing atau tip tadi. Kalau saat kita akan menjadi atau berperan menjadi penjual, nah kita pun jangan lupa gunakan yang namanya selling point, termasuk buat rekan-rekan saya di marketing yang ingin menjual pakan, baik unggas maupun ikan, kita gali selling point itu supaya kita bisa jual cepat, ya kan? Karena tentunya perusahaan juga butuh uang. Kalau jual cepat, tentunya akan mendongkrak keamanan dari perusahaan tempat kita bekerja juga. Terima kasih. Semoga kalau Bapak menjual laku cepat. Itu aja Bu ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Ternyata sharingnya sore ini tentang selling point ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau sharing? Di sini banyak teman-teman dari sales kayaknya ya yang join. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau mungkin karena ini udah kerjaan sehari-hari ya untuk teman-teman yang di sales ya. Mungkin yang non sales ada yang mau bertanya, silakan. Cuman Bu ini nggak ada yang nanya. Oh, silakan Pak Rudi. Yang udah Pak. Aduh, saya tidak mau bertanya sebenarnya, Pak Gatot. Bingung saya mau bertanya apa sama Pak Gatot. Halo? Ya Pak Rudi. Ya, Pak. Ya. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Gatot ya. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Gatot luar biasa sekali ya. Artinya membuka kembali bagaimana pengetahuan kita untuk menawarkan suatu produk atau untuk menjual satu produk, Pak Gatot ya. Apapun itu tip yang disampaikan Pak Gatot juga luar biasa. Bagaimana kita memunculkan selling point terhadap produk yang akan kita jual, ya, Pak Gatot ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kadang-kadang kalau seandainya kita punya selling point misalnya ya, artinya tadi sebagai contoh yang disampaikan Pak Gatot, baik itu menjual pakan atau produk lain, kalau produk itu sudah jelas selling point-nya, kita tentu tidak begitu masalah kan. Artinya terhadap produk akan kita jual sudah jelas dari sisi mana keunggulannya. Nah, tapi dalam kondisi saat inilah kita bicara, misalnya kita bicara di dunia kita sendiri ya, menjual pakan misalnya. Menjual pakan kadang-kadang kita menemukan suatu situasi di mana pakan itu sudah kualitasnya sama, kemudian kualitasnya bagus, bayarnya juga panjang, ada tempo, hampir semua kita anggap bahwa semua keunggulan antara satu produk dengan produk lain, fasilitas yang satu dengan lain hampir sama. Nah, disinilah mulai terjadi kebingungan ini. Apa sih yang mesti kita tawarkan pada saat
kita mengetahui bahwa jual produk itu tentu yang kita lihat adalah yang pertama hasilnya, akan hasil produksinya. Bahwa pakan Sinta sungguh pun mahal harganya, tapi dia bisa menghasilkan hasil produk yang baik sehingga biaya pemeliharaannya menjadi lebih murah. Itu ini selling ya, dia menggunakan pakan lain itu begitu besar, jumlahnya banyak, kemudian ada pakan kita yang belum bisa masuk. Nah, itu yang menjadi menjadi catatan bagi saya ya, terutama ini apa yang mau kita lakukan ini. Apa sih kunci yang diperoleh oleh produk lain atau kompetitor sehingga bisa mengunci pelanggan tersebut, orang lain tidak bisa masuk, Pak Gatot ya. Dengan segala problemnya. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya lihat sebenarnya yang paling enak kan jualan kalau seandainya kita sudah mengunci semuanya ya. Artinya jualan di OC, orang lain tidak punya di OC misalnya. Atau kita menjual di OC dengan populasi yang sangat besar kepada pelanggan yang besar juga, sehingga tidak ada orang yang bisa mensuplai, hanya kita yang mampu mensuplai. Nah, mungkin nggak ke depan bahwa kondisi-kondisi ini pertanyaan kedua ya, kondisi-kondisi tersebut masih bisa dimanfaatkan Pak Gatot di dunia yang saat ini semakin tumbuh dan semakin lebih modern ya. Saya rasa itu aja Pak Gatot. Baik, Bu ini izin langsung saya jawab ya. Ini ada dua pertanyaan Pak Rudi ya. Sebenarnya ini pertanyaan sulit, tapi kalau Pak Rudi tadi mau genapi dengan 10 pertanyaan berhadiah sebuah gelas tadi Pak Rudi. Jadi saya baru 2. Nggak mau nanya, tapi ternyata pertanyaannya panjang ya Pak. Ya panjang lah Bu. Kalau ada 8 pertanyaan lagi tuh Pak Didit, saya kasih gelas Pak Rudi tadi. Gini, saya jawabnya tentunya dengan subjektif saya Pak Rudi. 2 pertanyaan tadi hampir saya coba jawabannya dengan satu jawaban. Gini Pak Rudi, ada suatu aktivitas yang namanya survei pasar, ya kan? Kalau kita di meja papan tulis Pak Rudi dengan saya juga udah sering ya, kita mungkin positioning baik dari harga, dari tempo, dari kualitas, kalau kita merupakan IP-nya atau mungkin FC-nya atau apanya dan seterusnya. Jadi selama itu dikejar Pak, berarti mereka juga mencari selling point yang sama. Kalau posisi kita dikejar nih Pak Rudi. Tapi kalau kita mengejar kan berarti kita memang mencari selling point-nya merek lain itu yang akan kita kejar, kita samai. Di sini tadi yang saya sampaikan tadi bahwa setelah selling point masih ada satu lagi yang harus kita cari yang namanya unique selling point. Ada seorang supplier bahan baku misalnya menawarkan training karyawan 6 bulan sekali misalnya, atau 3 bulan sekali, atau bahkan by request, ya kan? Karena apa? Mungkin saja produknya itu sama, tapi dengan cara itu dia ada 2 poin. Satu, dia punya unique selling point-nya tercapai. Jadi dia punya yang belum bisa disamain. Misalnya PTA bikin tadi, Pak, saya punya loh ini motivator atau apa, saya bisa training karyawan Bapak, ya kan? Nah, kedua, dia akan tetap membina relationship tadi yang saya sampaikan tadi, selain harga, selain spek ya atau kualitas itu ada relationship. Nah, di sini dia akan punya unik yang mungkin tidak akan mudah dikejar yang lain, minimal perlu waktu. Karena suatu bentuk permainan sales ini kan kita dinamikanya sangat tinggi ya. Kita bisa besok bikin 60 hari, ternyata besok ada merek lainnya, Pak, untuk periode ini saya kasih pakan tempo 92 hari misalnya. Ya, tapi setelah kita gugur, dia nanti dipendekin lagi. Dinamika seperti itu bisa muncul. Jadi jawaban yang tadi Pak masih boleh dibantah lagi Pak Rudi. Itu jawaban saya adalah kita harus mencari lagi setelah survei pasar dan positioning tadi, kita lengkapi, kita cari lagi atau kita bikin Pak, kita ciptakan sebuah unique selling point tadi, ya kan? Misalnya dengan wisata luar negeri Sinta, itu unik Pak. Belum bisa banyak merek yang bisa bikin seperti kita. Ngajak wisata umum, ibadah juga gitu kan. Nah, itu saat ini saya lihat masih sebagai unique selling point dari program penjualan pakan ikan kita. Pak Rudi, dari 2 pertanyaan tadi jawaban saya 1 Pak Rudi. Apakah masih bisa masih ada yang di ini Pak Rudi udah bisa diterima atau belum? Monggo. Sudah Pak. Pak Dewa.
Pak Rudi tadi saya mute ya, karena background-nya agak rame. Silakan Pak, Iya. dibuka aja Pak. Apakah sudah cukup puas dengan jawabannya Gatot? Oh, ngambek ya. Bu ini Pak Rudi itu orangnya ngambekan. Dia emang nggak gampang puas Pak Dewa. Ngambekan juga. Iya, apapun yang disampaikan Pak Gatot saya udah cukup puas lah. Dari kata-katanya udah cukup saya. Cukup apa itu Pak Rudi? Terima kasih. Yang mana cukup apa? Satu cukup apa itu? Cukup Sudah muat itu. cukup puas saya. Saya diomongin Pak Gatot udah langsung puas Pak Gatot gitu. Puas apa mual, Pak? Ya sedikit mual dikit Pak. Pak Gatot tawaran Udah dapat cukup kelas masih ada? Bu, ini saya. Iya, iya. Pak Dewa, nggak dengar Pak Dewa? Gimana Pak Dewa? Silakan. Tawaran dapat kelas masih ada? Oh, itu 10 pertanyaan Pak. Waktu saya belum dapat, saya mau nanya juga. Kalau kumpul-kumpulin kolektif gitu bisa nggak Pak Gatot? Jangan Pak Dewa. Harus satu akun. Izin bertanya Bu ini. Silakan Pak, silakan. Si Angel ini. Ini Pak Gatot, judulnya udah ada selling point-nya ini. Saya tadinya tertarik karena ada BU-nya itu, tapi kok ternyata belum keluar nih BU-nya ini. Saya pikir aduh ini menarik ini Pak Gatot, judulnya jual cepat BU gitu. Butuh uang ya. Tapi saya ternyata ya menjual judulnya Pak Gatot. Nah, cuman ini Pak Gatot, situasi sekarang ini kan dengan dampak COVID, kemudian kata Bu Chandra ada perang Ukraina dengan Rusia, berdampak terhadap bahan baku. Nah, seperti yang disampaikan Pak Rudi, mungkin dalam pandangan Pak Gatot, pengamatan Pak Gatot sekarang, apa yang menjadi selling point kita, karena di Unggas terutama ya, banyak sekali peternak malah ngambil yang selling point-nya cuma di harga yang murah, kemudian bayarnya panjang. Kita selama ini kan merasa bahwa yang kita selling point kita adalah pelayanan kita, kualitas kita yang stabil, tetapi harga kita kan tinggi, pembayaran juga kita pengennya yang sependeknya dulu, bahkan sebisanya cash gitu. Dalam situasi sekarang banyak peternak di peternak unggas karena malah sepertinya itu menjadi nomor sekian. Yang penting sekarang usahanya bisa ayamnya bisa makan, jadi malah yang masuk pakan-pakan yang boleh dibilang yang second quality. Nah, kira-kira dalam pandangan Pak Gatot, mungkin diikat saya nggak tahu juga ininya. Apa yang kira-kira bisa kita cari selling point di kita di luar yang kita miliki selama ini adalah kualitas dan stabilan kualitasnya bagus dan relatif stabil, tidak naik turun gitu yang selama ini. Cuman sekarang itu kayaknya sudah tipis, jadi kalau istilah dulu Pak Nang bilang menjual kulkas di Eskimo semakin sulit sekarang Pak Gatot. Mungkin bisa diberikan pengamatan Pak Gatot, apa yang kira-kira bisa kita gali selling point di dalam kondisi sekarang ini. Terima kasih Pak Gatot. Nggak dapat gelas juga nggak apa-apa. Ya, makasih Pak Dewa. Mungkin kaos ya Pak Dewa. Pertanyaannya berat tadi ada kaos. Yang dimaksudkan Pak Dewa, saya memahami dan dipakan ikan sama Pak Dewa. Jadi bahkan kalau Pak Dewa tadi mengatakan turun grade, downgrade kualitas jenis pakan yang dibeli petani, di ikan ini sudah sampai membeli limbah ayam Pak Dewa. Ya, jadi untuk pakan ikan nggak kebeli. Sebenarnya bukan nggak kebeli. Dia itu cuman kalau sehari saya bisa belanja pakan ikan untuk kolam saya 10 ton, ya, dia harus dapat 10 ton lagi. Tapi karena harga ikan juga naik kayak tadi kan, belinya apa limbah. Jadi seolah di depan anak buahnya dia, di grupnya dia masih tetap 10 ton, ganti dulu. Mungkin ini saya rasa sama dengan unggas tadi, kenapa harus downgrade ya. Downgrade tadi. Nah kemudian komponen lain, yang tadi saya bilang komponen tadi ada kualitas, harga, sudah mirip semua dengan Pak Dewa tadi. Itu juga sama, kita mengalami. Ini karena yang Pak Dewa tanyakan tadi, bagaimana menurut saya, gini menurut saya Pak, memang yang kita kerjakan sekarang tidak mudah untuk mencari selling point. Tapi saat ini mungkin kreativitas saya yang kurang, saya hanya menemukan satu Pak Dewa, adalah tetap getol kita mengedukasi dengan beberapa pertemuan. Ya, ada cuman satu
yang sudah mencoba dan kemarin itu berhasil, itu di Indramayu, contohnya petani lele. Ini Pak Dewa juga tanya tadi, Pak Nugas, saya jawabnya ke lele, tapi identik ya Pak Dewa ya, karena saya tahunya lele, saya nggak. Ya. Lele itu downgrade-nya tadi saya bilang, namanya Pak Haji Firdaus itu menggunakan pakan usus ayam Pak Dewa. Ya kan, usus ayam, karena dia maunya tonasenya harus sama. Ya, kita datengin, kita edukasi dan seterusnya dengan tim tentunya Pak. Ada tim kita yang di Pak Zulfikar, ada Pak Irfan, ada saya sendiri. Nah, Pak Gio juga perlu saya libatkan juga. Ini memang kalau dibilang keberhasilannya masih belum memuaskan. Tapi paling enggak sudah ada yang berhasil dengan metode edukasi ini, karena apa? Kita kembalikan lagi. Sebenarnya ujungnya apa? Selling point tadi. Ya kita bilang, Pak, produk kita itu kualitas lebih bagus, ya kan? Meskipun kita ngomong downgrade, kan apa? Lebih bagus itu dibanding memberikan limbah. Kan gitu. Saat dia pakai pakan kita yang paling tinggi Sinta SNA. Saya katakanlah harus memakai katakanlah laju apung misalnya, LJA. Tentunya itu adalah grade yang di bawahnya. Tapi dibandingkan dengan limbah tadi, kami dengan tim berani menghitung bahwa pasti akan HPP-nya lebih murah dibanding dia beli limbah, karena limbah itu usus ayam yang baru dipotong itu dikemas dalam plastik, ada seperti berair, ya kan, belum lagi ketahanan dia kalau pagi misalnya nggak dikasih makan, cuaca mendung, tentunya sore nggak akan kemakan usus atau daging cicak daging ayam atau apa itu, tentunya akan menjadi proses pembusukan dan jadi bangkai ya Pak ya. Nah tentunya dengan grade kita, bahkan mungkin dengan pakan ikan kita yang kualitas yang grade yang paling bawah pun itu akan bisa diterima, diterima kualitas lebih bagus daripada limbah. Ya kan? Nah saat kita bisa masuk dan mereka bisa mencoba dan memang sesuai seperti itu, nah selling point kita adalah memang kembali ke kualitas lagi Pak Dewa. Itu yang sudah kita kerjakan. Jadi judul utamanya adalah edukasi Pak dalam kondisi ini Pak. Ya kan? Edukasi karena semuanya sudah sama. Gitu. Begitu jawaban saya Pak Dewa. Terima kasih Pak Gatot. Cuman sedikit saja. Enggak apa-apa. Itu berbedanya karena yang Pak Gatot edukasi itu adalah untuk tidak menggunakan limbah. Di Unggas karena yang dipakai bukan limbah, tapi produk kompetitor kita. Itu aja bedanya di sana mungkin ya. Tapi harus dicari celahnya mungkin ya teman-teman di lapangan, mungkin memang harus selalu lebih kreatif Pak Gatot untuk mencari uniknya. Ya untuk jadi selling point-nya. Terima kasih Pak Gatot. Sehat terus Pak Gatot. Kalau tidak mengena ke pakan ayam tadi Pak. Saya berikan contohnya di pakan ikan. Ya, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Silakan Pak Ketut yang sudah buka mic. Pak Ketut ada mau nanya? Sore Pak. Sore Pak ya. Ketut. Saya di luar itu aja ya, saya menangkap di lapangan itu seperti Indomaret sama Alfamaret ya. Ya Pak. Nah itu kan bertetangga terus itu Pak. Ya Pak. Apakah selling point mendekat, boleh dibilang ya, mendekat dengan kompetitor juga bisa menjadi selling point nggak ya Pak? Jawabannya bisa Pak. Jawabannya bisa. Karena tadi menjual itu ada, lanjut dulu pertanyaannya Pak Ketut. Ya itu maksud saya, kita mendekat ke kompetitor Pak. Misalkan ya. di area A, di area itu produk ini itu banyak dipakai. Nah kita itu punya produk yang mirip, nah kita masuk ke situ gitu loh Pak. Ya, kalau itu pertanyaan saya jawab ya Pak ya. Itu bisa dan sangat bisa Pak. Contohnya gini, ya kita bilang tadi kita pengen menjual sesuatu produk, bahkan yang sama sekalipun kita akan diuntungkan jika kita mendekati pasar. Mendekati pasar itu bisa diuntungkan ya. Prinsip ekonomi dasar itu kan dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja. Kalau kita dulu di SMA mungkin pernah belajar itu ekonomi. Nah, untuk ini tadi Pak, kenapa dibilang saya jawab bisa selling point tadi? Karena di tempat katakanlah sudah terbangun namanya Indomaret misalnya, saya di situ akan buka Alfanya. Nah, saya tahu bahwa di situ pembeli atau pasar sudah terbentuk, ya kan, terbentuk. Nah, kalau kita bikinnya mungkin jauh, itu adalah jarak mereka yang sudah terbiasa di situ mungkin enggan akan datang ke tempat kita.
kita dekati dulu ya, orang pendatang yang kedua akan dapat diuntungkan dengan sudah ada pasar di situ, sudah ada pembeli yang sudah hafal bahwa di situ ada tempat jualan. Cuman tadi begitu dia jualannya sama, artinya berikutnya sesi berikutnya itu setelah pihak yang kedua tadi mendekati pasar yang sama, Pak, itu akan terjadi kesepadanan menurut saya, Pak ya. Saya sepadan. Jadi ya sepadan itu bahwa pembeli akhirnya tadi ada gambar orang bingung tadi belanja kemana ya. Di situ pakai AC, sini pakai AC, situ ada sabun, sini ada sabun, situ ada sampo, ada sampo. Nah, setelah itu muncul ya Pak ya, tadi mungkin waktu datang kita bisa bilang sebagai selling point-nya adalah mendekati pasar. Pasar itu selling point. Tapi tadi begitu dinamikanya terbentuk tadi sudah setara, ya dia harus mencari tadi yang unik tadi Pak. Dilanjut lagi dengan tadi misalnya di antara 1000 itemnya dia itu yang murah hanya keripik singkong misalnya. Iklankanlah depan itu, kita punya keripik singkong seperti ini. Tapi di dalam sana tetap aja kita mengharapkan pembeli itu akan beli Pampers buat anaknya, beli susu Danco, ya kan, beli mie instan. Dengan daya tarik apa? Daya tarik yang tadi misalnya Pak tadi saya bilang katakanlah minyak goreng atau mungkin tadi keripik singkong tadi. Karena kalau dia menonjolkan kayak Denko atau mungkin Milo, itu dia juga mungkin diam-diam udah survei di warung sebelah juga sama harganya. Bukan unik lagi, udah sepadan tadi. Makanya tadi begitu dia mendekat tuh udah menggunakan selling point dia. Setelah dekat jadi setara. Setelah setara dia cari yang unik lagi apa? Cari yang dia punya produk yang unggul. Ya kan? Kalau dia kan retail ya Pak. Jadi unggulnya itu adalah mungkin di sekian bagian dari sekian seluruh item. Seperti itu Pak. Jadi itu termasuk dia menggunakan sudah Pak. Karena tiap hanya tadi apapun yang kita temukan sebagai trik untuk menjual produk tadi itu yang kita sebut sebagai selling point Pak. Saya mau jual apa namanya pete misalnya gitu kan. Saya jual pete di di mana di Kuningan misalnya Pak ya, atau di Semanggi gitu Pak. Ya saya mungkin nggak akan laku di situ ya, atau laku juga mungkin orang yang mungkin kasihan melihat orang mikul gitu kan, atau pakai gerobak. Tapi begitu dipasang di pasar, nah itu berarti saya udah mencari kalau saya di sini nggak dapat celah ini gitu kan, karena kita melihat bahwa unggulnya orang di pasar itu karena tempat yang ramai, tempat orang berbelanja, ya kan, ada poin yang masuk di sana, saya mendekati ke situ, gitu Pak, dan seterusnya begitu masuk baru kita cerita lagi tentang dinamika yang lain, tentang harga, tentang kemasan, tentang apa. Jawaban saya seperti itu Pak Ketut. Saya ambil case saja. Jadi mungkin bisa ditanggapin ya Pak Gatot. Ya. Kita masuk ke suatu pasar, kemudian kita tetap mencari keunikan produk kita sendiri, ya. Ya. Itu yang saya tangkap. Nah, pengen tahu tipsnya saja dari Pak Gatot, ya. Konsumen, customer itu kan sudah dalam tanda kutip ya fanatik terhadap suatu barang, ya. Ya. Nah, kita ingin mengubah ya masuk ke orang itu Pak jangan terlalu fanatik sama produk itu gitu. Saya juga punya produk yang unik ya seperti Bapak bilang. Ada tipsnya nggak Pak? Sebenarnya gini Pak, kalau kita sebenarnya kalau sudah mengatakan kita sudah yang punya yang unik, itu sebenarnya sudah suatu bentuk dari keunggulan sebenarnya, ya kan? Adapun nanti kalau kita ngomong bagaimana supaya tidak fanatik, kadang-kadang ada Pak, yang hal yang sangat mungkin bisa dibilang sangat sepele tapi juga tidak gampang. Itu adalah tidak ada yang bisa menyampaikan Pak, menyampaikan. Makanya tadi kadang-kadang gini, saya dulu cerita nih Pak, saya jual mobil Pak, orang itu udah biasa pakai mobil Jepang. Yang saya jual itu adalah mobil BMW, Tissot, dan mobil Mercedes Pak, saya dulu jual Pak. Itu kalau ngomong saya takut-takutin sama bos saya, pimpinan dulu ya. Mobil kamu lebih mahal, mobil kamu harganya lebih cepat jatuh, mobil kamu dituduh BBM-nya boros, dituduh speknya mahal, gitu. Ya. Nah, orang yang fanatik dengan mobil Jepang tadi, bagaimana cara ininya? Ya tadi Pak, kita bisa menyampaikan nggak bahwa kita itu punya keunikan. Keunikan sebenarnya positif. Misalnya, Pak, Bapak itu kok ngomong mobil saya lebih boros gimana? Yang Bapak bandingkan itu mobil 1000 cc, punya saya 2000 cc, gitu kan? Nah, kalau Bapak jalannya juga jarak jauh, nggak akan beda, misalnya. Tapi kalau dengan tadi misalnya, kita sudah punya unik, mereka masih fanatik. Ya. Kalau menurut saya, sebenarnya satu aja, berarti pesan yang akan kita sampaikan informasi itu belum nyampe, Pak.
Karena kalau nyampe itu pembeli akan apa? Saya udah hampir yakin itu akan berubah. Ya, apalagi kalau yang kita mainkan ini produk yang B2B ya Pak. Mereka akan lebih mudah berpindah seandainya itu memang menguntungkan. Ya, beda dengan konsumsi. Ya kan, orang pakai Rolex 68 juta, bahkan 100 juta karena dia yang dibeli dia adalah bukan hal yang real, ya kan. Saya tidak mau suruh pindah ke Citizen gitu kan, apalagi ke Casio gitu kan. Meskipun lebih murah, waktunya sama, detiknya sama, dual time gitu kan. Tetap aja nggak mau mereka gitu kan. Tapi kalau B2B biasanya kalau kita bisa menyampaikan informasi yang akan kita tujukan ke dia, ini loh Pak, kelebihan saya itu, Bapak kok fanatik sama itu sih gitu kan. Nah kalau itu bisa nyampe, secara teorinya itu akan bergeser Pak Ketut. Intinya edukasi ya. Ya edukasi dan tadi Pak bahasa informasi tadi yang menyampaikan tadi. Informasi ya. Iya Pak. Karena sudah semua komponen sudah setara tadi kan Pak Ketut bilang tadi kan, harga atau gitu kan. Nah itu jadi kita ya langkah itu juga berarti langkah mencari tadi Pak. Ini kan masalah judul aja. Unifikasi tadi kita cari yang uniknya tadi. Gitu. Ya. Kalau saya sih sudah punya keunikan, tinggal ya sarannya Pak Gatot tadi, tinggal edukasi sama penyampaian informasi aja yang mungkin yang lebih intens kali ya Pak ya. Lebih intens Pak. Atau mungkin gini, Bapak mungkin ini mohon maaf ya basic. Kita selama ini mungkin ngobrol sama owner misalnya kan, menawarkan produk sama owner, ternyata owner itu sebenarnya tidak pusing dengan apa yang dibeli oleh staff yang dipercaya sama dia. Gitu loh. Ya. Pak ini produk saya bagus ya, yuk benar-benar nanti coba saya ini kan. Tapi begitu dia ngomong ke stafnya yang dipercaya tadi, itu saya tadi tawarin produk saya yang bagus loh ini. Dia bisa aja jawab sepele gini Pak. Pak, apa kita mau merubah nih? Kan sekarang udah bagus hasilnya gitu kan. Ya, itu saya dulu alami Pak waktu saya jual produk yang mirip seperti pelumas gitu ya di industri itu ya. Mereka suka mengatakan gitu karena mungkin satu dengan bahasa yang juga sering kita dengar, mereka udah nyaman tanda kutip, apapun kenyamanannya kita nggak tahu. Apa sudah akrab dengan sales yang merek lain, sudah sering ngopi bareng, atau bagaimana kondisinya kita nggak tahu. Ya kan? Nah, karena kita harus tepat memilih decision maker dari apa yang kita tawarkan tadi Pak, yang ada dalam perusahaan pembeli kita. Oke, ya. Paham Pak. Thank you Pak. Sama-sama Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut. Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya? Mungkin saya buka satu lagi untuk pertanyaan. Pak Zul, silakan Pak Zul. Boleh Bu. Sore Pak, silakan Pak. Bu, Pak Gatot. Ya Pak Zul. Tentang selling point ini, apakah ada pakemnya Pak? Misalnya kita berpikir out of the box. Jadi hal lain di luar dari produk kita yang menjadi selling point kita. Misal saya pengen jual sesuatu, tapi cara saya, selling point saya adalah minimal anaknya saya kawinin, seperti itu misalnya Pak. Jadi out of the box jadinya, apakah itu efektif jadi selling point apa gimana Pak? Oh, baik, Pak Zul udah kawin ya? Udah Pak. Waduh, ini agak susah jawabnya. Gini Pak Zul, itu saya senang pertanyaannya juga menyegarkan, tapi itu juga sangat jeli ya Pak ya. Gini Pak, saya dulu bukan dulu ya, pernah mengumpulkan orang-orang di Cianjur itu yang suka nyanyi Pak. Ya, nggak ada hubungannya dengan pakan Pak, gitu kan? Suka main musik, gitu kan? Kita kumpulin di rumah, ayo main musiknya ini belajar gitu kan. Nah itu juga saya rasa tetap ada hasilnya Pak. Tentang berapa persen memang saya tidak mensurvei. Ya, jadi mencari unik, istilahnya uniknya itu benar-benar yang sangat-sangat unik ya tadi. Itu semuanya bisa dikerjakan. Saya tidak bicara di sini soal kayak tadi misalnya kita menikahi dengan tujuan mendapatkan itu. Berarti kan kita apakah kita ini Pak saya tentu ini Bapak barusan bercanda ya Pak ya. Tapi ini apakah memang jadi tujuan saya lepas dari masalah nilai-nilai moral ataupun enggak ya. Tapi semua hal yang kita bisa dikerjakan kalau kita bicara dari sisi bisnis, memang kecilan itu yang kita cari gitu kan. Yang kita cari seperti itu. Kenapa? Maaf aja Pak, saya dulu jual pakan udang. Kalau saya mengentertain yang namanya teknisi tambak yang orang lokal dengan teknisi tambak yang orang saya sebutin negara tapi nggak semuanya ya Pak, Taiwan gitu kan Pak ya. Jenis entertainnya beda Pak, gitu. Beda.
dan tidak ada tentang edukasi pakan lagi, tidak ada tentang apa namanya budidaya udang bagaimana caranya, atau sudah nggak ada lagi Pak gitu kan. Nah itu kan seolah hanya benar-benar menjual dengan menggunakan tadi entertain gitu kan. Itu bisa Pak, seperti Bapak tadi dengan cara mungkin kita ini ya kan menikah atau apapun tadi. Menurut saya semuanya bisa karena judulnya adalah mencari yang unik untuk tujuan menjual cepat tadi. Gitu jawaban saya Pak Zul. Oke Pak, clear. Saya takut menyalahi aturan ketika fokus kita di luar dari produk yang kita jual, begitu Pak Gatot. Ya, tapi ini saya mengambil dikit tadi Pak ya, lepas dari masalah kebiasaan atau adat atau norma tadi. Ya, itu murni kalau soal bisnis ya. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Zul. Thank you Pak Jul. Bapak Ibu, apakah mau bertahan sampai jam 6 seperti usulnya Pak Dewa dan Pak Rudi? Oke. Ada yang masih mau bertanya lagi? Sepertinya Pak Dewa dan Pak Rudi nggak rela nih dia. Saya cukup. Tanya. Silakan Pak Ishak. Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Pak Ishak. Dulu kan pernah kita dengar ada ini ya, orang jual rumah dapat istri, itu unik juga nggak? Unik Pak, unik. Tadi saya terinspirasi dari Pak Zul tadi ini. Ya, unik Pak, karena itu belum ada yang lain, meskipun apa namanya kenyataannya mungkin juga bisa apa namanya tidak seperti apa ya penjelasan yang severbal itu ya. Contohnya dulu Pak, ada orang yang kalau misalnya membeli suatu produk itu dapat peluang berhadiah zaman dulu nih, mobil BMW, mobil Mercy zaman dulu ya. Saya pernah ingat dulu, ternyata atau gini Pak, berpeluang mendapatkan hadiah senilai 1 miliar ya. 1 miliar dulu ya saya ingat itu. Itu ternyata Pak, pembelian produk itu malah produknya murah, mungkin sepeda motor atau apa. Ternyata dia tuh dibukain tabungan zaman itu misalnya Bank Bumi Daya atau Bank Mandiri, dikasih tabungan pembukaan, di mana pembukaan rekening itu berhadiah 1 miliar. Ada seperti itu Pak, jadi nebeng dia. Bapak berpeluang mendapat 1 miliar, gitu kan? Tabungan 1 miliar diberi judulnya. Jadi begitu masuk, apalagi dulu kan cuma 100.000 ya buka tabungannya. Ya, langsung ditawarin, ini untuk Bapak pinjam KTP-nya, saya bukain rekening di bank ini setiap pembukaan rekening di periode bulan sekarang, peluangnya berada 1 miliar. Jadi nggak salah dia, memang orang itu jadi punya peluang 1 miliar, tapi dia tidak mengadakan undian sendiri. Nah, itu bentuk-bentuk yang unik-unik tadi, termasuk yang tadi, beli rumah dapat hadiah istri gitu kan. Nah, itu juga unik dan menarik ya, cuman sayangnya saya tidak diizinkan untuk membeli waktu itu, Pak. Terima kasih Pak. Biar bombastis ya kalimat ini, menarik ya. Betul, makanya itu kan yang menjadi orang jadi kayak tadi Pak. Jadi noleh dulu, setelah noleh kan dia baca informasinya apa sih sebenarnya gitu kan. Itu ada lagi nanti di teknik ibaratnya menarik ya, menarik perhatian atau apa. Seperti itu sih Pak Ishak. Ya, terima kasih Pak. Pak Ishak, pertanyaannya jangan kebalik Pak Ishak ya. Apa itu? Yang tadi. Jangan dipraktekin Pak Rudi, bahaya Pak Rudi. Jangan kebalik gitu. Jangan dibalik. Pak Rudi. Sakit benar dapat rumah gitu. Langsung rame ini kalau udah dipancing begitu. Iya Pak Ishak, ya kebalik itu gini. Kalau tadi beli rumah dapat hadiah istri ya kan. Kalau ini mau cari istri malah kehilangan rumah Pak. Diusir. Aduh. Silakan, ini berhubung marketing ya, kayak banyak nih yang mau nanya. Gak apa-apa deh, saya buka lagi kalau masih ada yang mau bertanya. Mumpung Pak Gatot masih bersedia melayani ya Pak. Saya mungkin masih kuat Bu, tadi minum Viagra. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Pak Didit jangan malu-malu Pak Didit. Saya disebut sama Pak Rudi. Kira-kira kalau saya nanya Pak Gatot itu dapat jadi ini nggak, dapat muknya nggak? Atau payung? Atau motor, sepeda motor? Saya tetap tidak akan menganggap pertanyaan karena yang Pak Didit sampaikan itu saya anggap Pak Didit sebagai MC Pak Didit. Pak Rudi, tuh saya nggak laku Pak Rudi. Monggo Pak Didit.
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Gatot dan izin Bu ini ya. Jadi sekedar sharing juga tadi yang seperti saya diminta Pak Rudi ya, berarti saya harus ngomong lah ya. Jadi Atasan. yang pertama, saya juga sependapat sebenarnya dengan Pak Dewa. Judulnya menarik banget gitu ya. BU, BU itu kan butuh uang ya. Artinya segala sesuatu. Kalau ceritanya dari Calontong itu kan dia dulu jadi sales suatu perusahaan misalkan ya susah jualan barangnya, tapi ketika dia keluar jadi sales ternyata ketika dia di rumah dia gampang sekali untuk menjual sesuatunya karena ternyata jual butuh artinya ya harga berapapun kalau dia butuh ya dia cocok harganya ya jalan kan seperti itu. Nah Ya, kalau kaitannya memang mungkin sekarang ya yang lagi kita coba bahas adalah memang penjualan pakan ya. Mungkin ada di ikan juga problemnya dan di unggas juga. Cuman karena saya di unggas mungkin lebih saya ingin sharingnya adalah nggak jauh dengan Pak Dewa tadi ya pertanyaannya sebenarnya di lapangan tuh ada nggak sih Pak Gatot yang memang kita bicara perusahaan dan dia benar-benar jual butuh. Artinya di sini adalah butuh karena dia harus memutarkan perusahaan, mengoperasionalkan perusahaan sehingga dia harus benar-benar memaksimalkan produksi yang mereka miliki. Walaupun kondisinya harga jual dari pakan-pakan mereka itu mungkin bisa dikatakan lebih murah dengan kita dan kita posisinya dengan lebih mahal pun posisinya sudah berdarah-darah. Nah, maksudnya berdarah-darah ini adalah kondisi di mana mungkin kita jual dengan kondisi itu pun sudah rugi. Tetapi balik lagi ini kenyataannya kalau misalkan tadi kita dengan produk yang berbeda, hasil berbeda, mungkin kita bisa mendapatkan selling point kita, perihal pakan kita. Tapi problemnya adalah di kondisi kita saat ini adalah secara performance, karena pakan kita merupakan suatu produk perantara ya, yang harus dikonsumsi oleh hewan, kemudian dia menghasilkan performan, ternyata performanya baik. Performanya tidak lebih jelek daripada produk pakan kita. Nah, problematika yang muncul adalah ketika performanya sudah sama, tetapi kondisi harga pakan kita, misalkan kita sebut angka saja lah, selisihnya sampai dengan Rp450 atau Rp400 Pak Gatot nih. Nah, jadi problem dengan selisih harga yang tersebut kita jadi kesulitan sekali dengan cara jual yang kita miliki saat ini, walaupun selling point kita ya sudah banyak sekali, tetapi itu sudah ditiru dengan orang lain ibaratnya. Nah, kalau semisal dengan kondisi yang seperti itu, Pak Gatot ya, saya berharap apakah memang memungkinkan suatu perusahaan itu jual butuh karena memang faktor dari putaran aja, Pak Gatot, atau hal itu memang tidak mungkin sebenarnya? ya, cukup Adit. Ya. Ya, kalau jawaban dari pertanyaan tadi dengan ulasan tadi, sebenarnya kalau sampai menyebut harga tadi mungkin pertanyaan itu ke Pak Rudi ya. Jadi kita nggak seperti meeting bahkan. Jadi gini Pak Didit, itu sangat mungkin dan sangat banyak terjadi karena jangan lupa semua produk itu ada yang namanya lifetime, ya kan? Lifetime ada. Kadang orang juga bisa dikejar dengan waktu, atau bahkan mungkin bisa juga seperti gini, pakan ada pabrik baru misalnya dari Tiongkok, ya, dia memberikan harga di share sama dia, harga misalnya pakan Sinta, pakan Kargil, pakan itu harga sama 10.000 misalnya. Tapi dia langsung berani motong ini saya akan potong 2.000, ya kan, 2.000. Itu kan sudah pasti berdarah Pak dia Pak. Tapi dia mikir 2.000 itu dari produksi awal dia paling gede dia akan jual 1.000 ton, ya kan, 1.000 ton. Artinya kalau 2.000, 1.000 ton mungkin paling gede dia 2 miliar, mungkin gitu kan, untuk promosi itu Pak selama sekian bulan. Tapi untuk produk pabrik yang sudah mapan, yang sudah ribuan ton, belasan ribu ton, puluhan ribu ton, udah nggak mungkin ngejar Pak seperti itu, ya kan? Jadi kalau tanya apakah mungkin orang sudah seperti tadi masih harus dipaksa menjadi, jawaban saya adalah masih mungkin, ya kan? Contoh lain supaya kita nggak hanya diceritakan di tahun 2020, ya kan? Mobil Vios yang mirip taksi yang banyak kita lihat itu dijual dengan banting harga yang saya bilang sangat-sangat dibanting. Karena model itu ternyata akan keluar lagi adiknya, ya kan? Dan itu dipasarkan di taksi, nggak jalan karena perusahaan-perusahaan taksi mengurangi pembelian ekspedisi karena musim pandemi. Ya. Nah, ini kalau dibiarkan numpuk, barang sudah datang ke sini atau sudah dicetak, sudah dirakit, itu malah akan selain tidak jadi uang, ya kan, tidak jadi cash flow,
dia perlu space Pak, perlu tempat nyewa, tempat nyimpan, mungkin harus menyewa, harus apa, itu malah akan rugi dihitungnya. Nah, jadi kalau dengan kondisi yang ternyata menemukan seperti itu, pahit apapun akan ditelan daripada mati Pak, gitu. Itu bisa saja dilakukan Pak Didin. Mungkin itu Pak, nggak tahu kenapa nggak dijawabnya Pak Didin. Jadi jawaban saya intinya bisa. Ya, jadi bisa ya Pak Gatot ya. Kalau Bisa Pak Didin. melakukan hal-hal yang seperti itu dan kita berasumsi bahwa kemungkinan dia kondisinya akan menyesuaikan dengan kondisi yang seharusnya agar tidak rugi, tetapi tetap tidak mereka lakukan, ya permainan itu yang tetap mereka jalankan lah ibaratnya ya. Ya, mau tidak Sampai mau seperti itu. mereka penuhi. Ya. Oke. Thank you Pak Gatot. Pak Adit, makasih Pak Didin. Terima kasih Pak Didin. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Pak Gatot, saya ada yang nanya Pak. Boleh Bu, alamat ya? Pak, kalau tadi kan bicaranya lebih banyak ke produk ya Pak ya? Ya. Jualannya. Kalau menurut Bapak sendiri, kita memulai sesuatu yang katakanlah jualannya bentuknya jasa gitu. Gimana sih Pak kita menentukan selling point-nya Pak? Mungkin itu ada tipsnya. Oke, Ibu boleh lanjutkan misalnya jasa apa ini? Jasa apa ya Pak ya? Apa jasa travel atau pijat atau Pijat. Jasa apa aja deh Pak? Maksudnya yang bentuknya bukan barang gitu ya? Ya, makanya gini, contoh misalnya saya jasa travel deh Pak, boleh Pak? Oke, misalnya travel. Ya, saya bapak-bapak tidak mengharapkan Ibu milih ke travel tadi, milih yang satunya tadi, tapi ya udahlah, Bu ini yang nanya. Gini, Pak Gatot kelakuan jangan diumbar Pak Gatot. Enggak, ini hanya Pak, sisi gelap dari seseorang baru deh. Berbahaya pancingannya ya. Gini, Pak Bu ini ya, misalnya travel. Travel itu dia tugasnya adalah mengantarkan orang ke tempat tujuan. Kita ngomong sekarang travel ke Jogja, ya kan? Dia akan mengantarkan orang itu ke Jogja, mencarikan tempat-tempat wisata, karena travel wisata misalnya. Kalau travel meeting ya diantarkan ke hotel, ke tempat meetingnya gitu kan. Nah, katakan wisata, dia akan tentunya memilih tempat wisata. Orang tentunya kalau ngomong misalnya wisata ini ke Jogja, ada 5 travel. Kita bisa pastikan 5-5-nya akan mengajak ke Borobudur, ya kan? 5-5-nya akan mengajak ke pantai apa namanya itu? Pantai Parangtritis misalnya. Mungkin akan ngajak lagi ke Prambanan, ya kan? Tapi kalau orang ingin tadi mencari celah yang lebih bagus lagi, mungkin dia akan cari lagi tujuan yang masih unik. Apakah mungkin nonton musik kayak jazz di mana Prambanan gitu kan? Itu Jogja juga, Borobudur juga, tapi ada plusnya. Atau mungkin bahkan dengan armada transportasi yang berbeda dengan yang lain misalnya. Itu bisa dicarikan, ditambah lagi atau misalnya nanti hotelnya itu semua tadi ya, ke yang lain hotelnya mungkin berperang dengan bintang 4, bintang 5 apa. Mungkin ada satu yang menawarkan seperti ada wisata di Banten itu model kayak rumah desa gitu kan. Nah, itu bisa tetap dicari Bu jasa tadi. Ujungnya memang adalah keunikan itu memang ada Bu ini jawabannya adalah ada di baik itu di barang maupun di jasa. Ya termasuk tadi misalnya untuk peserta bapak-bapak yang dari Sales Pakan Unggas misalnya kan wisata Jogja, bonusnya kalau setelah wisata ke Pantai Parangtritis malamnya kalau pegel-pegel nanti kita servis dengan mekanik pijatan refleksi di kaki gitu kan. Itu juga bisa selling point, unik selling point Bu ini. Kurang lebih seperti itu Bu ini jawabannya. Oke, bisa artinya. jadi kata kuncinya tetap cari yang unik ya Pak ya? Unik, harus ada uniknya, unique selling point Bu. Oke, thank you Pak Gatot. Ya, sama-sama Bu ini. Baik, mungkin Bapak Ibu kita akhiri ya untuk sharing sore ini. Udah banyak waktunya yang kelewat. Gak apa-apa ya Pak Gatot ya? Tidak apa-apa Bu. Bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya soal selling bisa langsung ke Pak Gatot. Pak Anang silakan Pak, mau ngomong sesuatu Pak? Aduh. Mau mencet wajah, malah jadi mencet suara. Nah, boleh ada Pak Anang tuh. Silakan Pak Anang, di mute Pak. Aku nggak mau bicara, cuma menampilkan wajah aja. Oke, baik Bapak.
untuk sharing sore ini kita akhiri. Terima kasih untuk Pak Gatot reaction-nya ya. Tadi udah beberapa yang memberikan reaction untuk Pak Gatot. Terima kasih. Kita ketemu lagi Kamis depan ya Bapak Ibu untuk sesi sharing yang lain. Tetap sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga